Jadi kalau sudah qalu rabbuna Allah tsumastaqamu, punya sistem online, baca apa la haula 3 tahun online, bangun wifi sendiri, download sendiri. Lah iya kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download sendiri 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun, Sunan Gunung Jati hampir 20 tahun, Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Maka wali-wali ini punya sistem online dan konsultannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak takut apa-apa, nggak takut. Makanya bisa kita lihat betapa para wali ini nggak takut dengan budaya di sini. Iya, nggak takut. Wali di sini disebut sunan, nggak takut. Yang syaikhun ustadzun disebut sini kiai, nggak takut. Kalau walaupun harus berbaur dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, dan kiai-kiai yang banyak di itu apa termasuk gerobak apa kereta kuda kiai apa di sini banyak. Ada masalah, berani wali itu, dan nggak pernah punya ketakutan apapun, membawa Islam, bernegosiasi dengan budaya Nusantara, sholat nggak takut dikasih nama sembahyang, padahal sembahyang itu adalah nyembah sang hyang. Nggak takut. Tilmidun muridun, nggak takut disebut santri, padahal yang belajar agama Hindu juga santri, nggak takut. Kalau sekarang kan penakut semua, karena online-nya tidak kepada wali tapi kepada Google, sehingga takut tidak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam, takut. Ini loh, maka sekarang banyak orang takut, nggak cingkrang dikit takut tidak Islam, penakut semua. Dulu kalimat tauhid dijadikan landasan sehari-hari dalam kolbu untuk zikir wirid sehari-hari, tidak kelihatan. Tahu-tahu nangis, tahu-tahu meneteskan air mata, hatinya penuh dengan kalimat tauhid. Tapi sekarang nggak pede, kalimat tauhid harus diperlihatkan dengan dikibarkan di atas tiang bendera, karena nggak pede sudah sebenarnya. Nggak pede menyebut diri dengan Sunan Gunung Jati, nggak pede. Bikin lembaga harus bernama sahabat Rasulullah, nggak pede. Gitu. Ibu-ibu masih pede, walaupun bungkusnya itu kongwan, isinya renggi, masih pede, masih pede. Loh, ini loh kehebatan kita. Jadi makanya dulu bangsa ini benar-benar bangsa yang pede, gitu. Jadi, nah, ketika para pembawa Islam itu datang, kelakuannya baik, amaliannya baik, orang sini ya mari bersama-sama kita jaga, karena aku mencintaimu, aku mencintai Islam. Kenapa engkau datang ke sini, wahai cucu-cucu Rasul, membawakan Islam buat kami? Kami terusir dari negeri kami. Kenapa? Karena konflik politik berebut kekuasaan. Oh, kenapa? Antar sahabat berebut kekuasaan setelah khalifah. Akhirnya orang sini waspada, nak, jangan kau contoh sistem kekuasaan seperti itu, karena kalau itu maka jangan salahkan kalau nanti terjadi banyak pembunuh, karena sistem seperti itu dulu membunuh cucu Rasulullah. Lah, agar orang selalu ingat
bahwa orang bisa sampai bunuh, maka peristiwa itu selalu diingat oleh orang Nusantara agar tidak mengulang kesalahan awal. Cara mengingatnya seperti apa? Peristiwa terbunuhnya cucu Rasul karena perebutan kekuasaan diperingati setiap tahun dalam bentuk nama bulan. Orang Nusantara menamakan bulannya dengan bulan Suro untuk mengenang agar tidak terjebak lagi pada politik khilafah. Maka orang bulan Suro, oh dulu itu terbunuh, maka itu bulan duka. Biar kami tidak mengulang sejarah itu, anak cucu selalu ingat, maka bulan Asyura sebagai bulan duka, kami akan mengenang dengan membuat bulan duka, tidak mengawinkan anak, tidak mantu, tidak pindah rumah. Agar kami bisa mengenang itu, tidak terjebak pada hal-hal seperti itu, maka kemudian kami mengenang dengan santunan anak yatim, karena bulan itu bulan terbunuh yatim-yatimnya cucu Rasulullah. Kubangan darah dan pecahan tulang yang merah dan putih selalu diperingati dengan bubur merah putih. Itu cara. Makanya kemudian para wali tidak menduplikasi sistem kekuasaan waktu itu untuk tidak mengulang sejarah kelam peristiwa politik yang menelan korban cucu-cucu Rasulullah. Makanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Asyura, tidak mau mengenal, bahkan mengatakan itu bid'ah, itu musyrik, maka terjebak pengen kembali membangun sistem khilafah yang hari ini sudah mengeluarkan diri dari sistem kerajaan Islam, berubah menjadi negara merdeka. Loh, ini kan kita harus tahu kenapa santri selalu ingat, karena sejarahnya dipegang oleh santri. Kenapa NU menolak? Karena NU tahu sejarah kelam itu, dan ketika diulang pasti NU nggak mau, karena NU penerus para wali. Tapi yang tidak mau menerima wali lupa, makanya walinya ditolak, ajaran walinya ditolak, tapi daerah para wali diterima dan dikatakan sebagai jejak khilafah. Lu wong wali ini ditolak kok khilafahnya diterima, kerajaan Islamnya diterima sebagai jejak khilafah. Lu kayak gini, ini penting. Lu akhirnya kemudian Islam bernegosiasi sholat, sembahyang. Yang belum bisa diajari ngaji, cukup diajari syahadat oleh seorang ulama dari Cirebon namanya Syekh Abdul Jalil. Kemudian mengajarkan syahadat di Jawa bagian tengah, bikin pesantren Lemah Abang. Lemah Abang ngajarkan syahadat tok, tidak ngajarkan sholat karena belum waktunya diajari sholat. Maka Syekh Abdul Jalil terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Lemah Abang bahasa halusnya adalah Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Makanya sejarah Siti Jenar yang kita temukan di Jawa Tengah beda dengan sejarah Siti Jenar versi Cirebon, karena Cirebon mengerti itu. Dan akhirnya alumni Pondok Pesantren Lemah Abang dikenal dengan nama Abangan. Maka orang Abangan masih seneng syahadat, belum mau sembahyang. Saya diurut satu-satu karena bangsa ini terbentuk pelan-pelan, jadi sabar ya. Jadi para pendahulu itu jago betul, dipahami oleh orang Nusantara yang sudah berperadaban maju. Diajarannya gimana? Karena apa? Ada prinsip di negeri yang jauh, Islam itu seperti tanaman. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Jadi wa kafa billahi syahida ini Rasulullah masih sendiri. Muhammadur Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah itu walladzina ma'ahu, ada orang-orang yang bersama Rasul, namanya sahabat. Lah ini situasinya situasi bernegosiasi sesama orang
Arab. Asyidda'u 'alal kuffar. Itu yang Muhammadur Rasulullah ya masih orang Arab, yang kufar ya masih orang Arab. Makanya kaum muslimin yang dari orang Arab yang dihadapi juga masih orang Arab. Jubahnya ya masih sama, jenggotnya ya masih sama. Abu Jahal ya jubahan, Sayyidina Abu Bakar ya jubahan, Rasulullah jubahan, Abu Lahab ya jubahan, sama. Asyidda'u 'alal kufar, menggunakan simbol-simbol yang ada di waktu itu bagaimana menghadapi orang kafir. Orang Yahudi nggak berjenggot, orang Islam berjenggot. Orang Nasrani, orang Yahudi pakai baju panjang karena kaya, yang Islam motong kain namanya isbal. Yang membedakan cuma satu, Rasulullah sama Abu Jahal itu wajahnya. Kalau Rasulullah wajahnya tersenyum tabassam, Abu Jahal wajahnya kaya wong kebelet ngising. Itu lah, itulah. Jadi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi keras orang kafir era itu. Sampai suasana itu selesai, itu terjadilah situasi ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lah terus diteruskan, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman. Tanaman itu ada benihnya, ada media tanamnya, ada yang nanam. Loh, makanya ini mesti dipelajari. Di zaman Rasul yang ditanam oleh Rasulullah adalah rukun iman, rukun Islam. Yang nanam siapa? Rasulullah. Tempat menanamnya Arab, Makkah, Madinah. Budaya Makkah, budaya Madinah berbeda. Tapi Rasulullah nanam. Waktu ditanam pertama, ya pusing orang Arab. Bagaimana diajarkan Islam yang sama sekali orang Arab gak kenal. Orang Arab itu Tuhannya banyak, dia cari Tuhan satu. Orang Arab itu Tuhannya kelihatan, dia cari Tuhan gak kelihatan. Orang Arab itu kalau beribadah Tuhannya nampak, dia cari beribadah tanpa nampak Tuhan. Orang Arab itu nggak ada air, untuk minum aja susah, dia cari toharoh pakai air. Apa ndak mumet itu orang Arab katanya. Ini ajaran apa ini kok? Minum aja susah pakai jinabat lagi gitu. Apalagi orang Arab jinabatnya nggak kayak orang Pabedilan, nggak kayak orang Cirebon. Kalau orang Cirebon jinabatnya kan seminggu sekali. Kalau orang Arab semalam 8 kali. Makanannya kambing. Sini terongnya Dokter Basuki. Terong organik malah nggak keren belas sudah. Kecuali terongnya sendiri loh. Susah. Zakat. Orang Mekah itu makan aja susah, diajari zakat, diajari berbagi. Maka Arab itu panasnya luar biasa, diajari puasa. Puasa bagi daerah yang panas susahnya luar biasa. Belum lagi ketika diajari haji, ada tawaf itu, ada tawaf. Lah, tawaf wajib ini bahaya. Jadi bahaya bagi orang Arab waktu itu. Kenapa? Syahwatnya orang Arab sangat tinggi. Tiba-tiba ketika tawaf, wajahnya perempuan harus dibuka. Betapa syahwatnya gitu. Pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju tidak ada jahitannya. Kalau mau ndablekan tinggal wes gitu aja. Dan Rasulullah berhasil. Dari sisi inilah maka kita bisa melihat tidak ada tokoh dunia manapun yang sanggup mengalahkan kehebatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Loh itu, jadi yang bawa bendera-bendera itu biar ngerti nanti. Bahwa Rasulullah itu hebat. Dari pekerjaannya, dari kiprah sosialnya, bukan cuma dari kosidahnya saja. Hebat Rasul itu. Nggak ada air bisa mengajari orang toharoh, nggak ada makanan bisa mengajari orang sedekah, panas bisa mengajari orang puasa, terbuka bisa mengajari orang bisa menahan syahwat. Tuhan banyak biasa diajari Tuhan satu. Beribadah dengan Tuhan kelihatan bisa diajarkan dengan tanpa melihat. Ini Rasul hebat. Secara sosiologi, antropologi Makkah Madinah, tidak ada tokoh yang bisa mengalahkan Rasulullah. Nah, setelah itu kan aktor yang nanam berubah lagi. Benihnya dikasihkan kepada sahabat. Aktor baru menanam Islam. Tanam di tempat mana? Berbeda. Mulai ditanam di Persia. Itu yang nanam siapa? Aktornya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas menanam di Cina, tanahnya Cina, bahasanya Cina. Lalu itu benihnya ditanam, aktornya beda. Begitu seterusnya. Setelah sahabat, aktornya siapa? Yang nanam tabi'in, bukan lagi Rasul, bukan lagi sahabat, tapi tabi'in. Tempatnya beda lagi, sampai akhirnya ke tempat yang jauh ditanam lagi, sampai di Nusantara ditanam di sini dengan keadaan yang berbeda. Tanahnya tanah Nusantara, yang nanam para wali, beda. Itulah napa maha. Oh mau dikasih minum. Nggak dikasih minum juga nggak apa-apa. Iya, ngurung minum aja kok. Syukurlah saya nggak dikasih minum larutan. Biasanya saya selalu dikasih minum larutan sama Sprite. Saya itu paling jengkel kalau dikasih minum larutan sama Sprite, karena itu minuman suudon. Kalau larutan itu suudon, kirain kiainya itu panas dalam. Kalau Sprite itu dikira kiainya kembung. Kalau kopi dikira kiainya ngantuan. Nah baru kalau air putih dikira kiainya haus. Padahal enggak, saya enggak haus. Kayak orang Cirebon, kayak bocah kongkon tuku bensin beli oli. Ya, dah. Lah itulah ya. Jadi aktornya beda, yang nanem beda, budayanya beda. Makanya seperti tanaman disebut kazar'in. Islam kayak tanaman. Maka jangan salah ketika nanam di Cirebon, ya gaya Cirebon. Sholat ditanam dengan sembahyang. Kalau langsung sholat gitu, ya dimarahi sama Pajajaran, sama Majapahit. Kamu di tanahku nanam apa kamu? Saya lagi nanam padi, kenapa kamu nanam jagung? Ditarik, cabut. Pasti ditabrak sama kekuasaan yang sudah ada, dan masyarakatnya pasti nggak terima. Itulah, makanya nanemnya pelan, aktornya beda. Contoh sekarang kayak khol gini. Kenapa sih? Yang nggak ada habisnya itu khol. Kayaknya orang di Indonesia terutama di Jawa ini, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, khol itu kok seperti hobi. Kayak minum obat sehari 5 kali. Dan selalu banyak yang datang, banyak, luar biasa. Itu khol. Itu kenapa? Muludan, ya bulan Maulid. Tapi kalau khol ini halayung saya itu khol. Kemarin dari Cipasung khol, kemarin di Purwodadi khol, sekarang di sini khol.
besok pagi di Kediri khol terus. Kayaknya orang kita ini hobi sekali dengan khol. Meringati orang mati itu hobinya. Padahal yang musyrikan itu setiap hari udah 7 kali. Bid'ah, musyrik, bid'ah, musyrik, haram, kafir. Tapi kayaknya kok nggak mempan. Ini jadi virusnya itu nggak mempan. Udah kebal, ini orang imun. Coba sampean lihat itu yang mengatakan khol musyrik, khol bid'ah, masuk neraka, sudah setiap hari. Kau nggak percaya sampean? Dan saya juga nggak percaya. Kenapa? Dan sangat masif, ketemu terus. Karena sebelum Islam datang, memperingati orang mati sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ketakziman dan ketawaduan anak pada orang tua, itu sudah ada di Nusantara. Jadi sebelum khol datang tahunan, orang Jawa itu sudah ngerti khol tahunan, cuma namanya beda. Jadi dulu nenek moyang kita itu kalau menyebut kakek buyutnya, nenek moyangnya itu disebut danghyang. Danghyang itu orang Jawa menyebut orang tua, yang tua gitu. Kalau bahasa Arab syaikhun, syuyukh, kalau ubannya banyak syaiban. Nah orang Jawa itu, bahasa Jawanya itu danghyang. Makanya kalau sekarang tinggal ekornya. Orang-orang tua disebut eyang. Eyang kakung, eyang putri, aki. Nah para danghyang ini ada yang nyebutnya beleset jadi danyang itu. Jadi itu bukan setan. Mereka ini ditanya apa aja. Ditanya selalu. Belum ada Google. Yang mau nanam ini apa, selalu ditanya. Nah pertanyaan itu dijawab. Jawaban itu harus dipegang betul. Makanya jawaban yang dipegang betul namanya jawaban yang dipundi. Makanya para danghyang disebut pepunden. Rumahnya dinamakan punden. Nah itu anak cucunya lama-lama itu pergi jauh, pulang kemana-mana, pergi karena makanannya habis, merantau. Tapi setiap setahun sekali mereka rindu kampung halaman dan pulang, maka lahirlah bahasa sekarang jadi mudik itu. Itu memang kebiasaan nenek moyang kita, kalau sudah pergi mudik setahun sekali untuk membawakan oleh-oleh pada nenek moyangnya. Nah nanti diberikan, nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, kadang nggak ngerti udah mati apa masih hidup, bawakan. Nah yang masih hidup ini kayak saya di tempat yang jauh dapat ini. Nah ada yang dibawakan tapi udah ninggal. Nah karena sudah ninggal maka terus kemudian oleh-olehnya ini ditaruh di tempat meninggal, di petilasannya taruh situ kayak kono. Nah ditaruh situ terus dibilangin kakek buyutmu itu ndak ninggal, masih hidup tapi di tempat yang sana. Maka bisa diajak ngomong dalam bahasa lokal, merui kaki danyang nini danyang. Nah terus akhirnya taruh situ lah. Kedatangan anak cucu menengok orang tua, nyembayangi, itu namanya upacara srodo dulu. Makanya kedatangan anak cucu itu dikenal dengan istilah nyadran, srodo ya itu terus. Lah Islam datang mengajarkan hal yang sama. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakang itu mendoakan yang sudah pergi lebih dulu, yang bawa iman lah. Dawuhnya Allah seperti ini diwujudkan oleh para ulama. Yang baru pergi kita masih bisa nyolati, yang masih baru meninggal kita bisa datang ke kuburannya. Tapi walladzina yang jauh, yang sudah meninggal lebih panjang, ini tidak ada bisa menjangkau kecuali ulama-ulama NU. Cara menjangkaunya bagi yang jauh ila ruhi ila hadrati. Loh, jadi yang ila ruhi ila hadrati itu hanya santri yang bisa.
yang tidak ketemu. Misalnya kakek ini cucunya nggak ketemu, nggak ikut nyolati ketika meninggal, tapi orang yang lebih dulu pergi harus didoakan lah. Yang bisa mendoakan ya yang masih hidup bareng, anaknya mungkin masih, tapi nanti cucunya, buyutnya, canggahnya, warengnya, dekudek gantung siwurnya, tarangan bodolnya, gedebok bosoknya, nggak bisa didoakan karena nggak tahu waktu meninggal, tapi harus mendoakan loh. Makanya kalau orang nggak ikut santri, dia nggak bisa mendoakan nenek moyangnya yang lebih dulu karena nggak mengenal ila ruhi ila hadrati, nggak mengenal wa ila jami'i masyayikhina, nggak kenal ajedatina, nggak kenal. Makanya susah kalau tidak jadi santri. Begitu mati yang doakan anaknya, cucunya sudah nggak bisa. Tapi kalau santri sampai kakek buyutnya masih bisa dan ngerti cara mendoakan. Lha iku makane nek melo NU selamat. Iya. Lho tepuk tangan sing banter, ndak usah sungkan-sungkan. Selamat kalau ikut NU. Kalau ikut NU, ikut santri selamat sampean. Meskipun udah udek-udek gantung siwur 100 tahun yang lalu ninggal, masih bisa didoakan. Nah kalau ikut yang model baru, hanya anaknya yang bisa, yang ketemu mendoakan, ya cuma dapatnya itu aja. Nanti begitu sudah sampai buyutnya udah nggak dapat, kuburnya nggak tahu. Tapi kalau kita punya sistem online, tetap bisa di share it, kan gitu. Kalau kita nggak punya paket data, kita pakai wifi-nya para sahabat, pakai wifi-nya para wali. Wong kita tahu, kita nggak pernah download kan. Kalau wali tadi kan download sampai 7 tahun sampai 8, punya wifi. Kita download listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya. Kita nggak pernah punya wifi. Makanya kalau kita mau ngirim pasti pakai wifi gratisan. Pakai wifi-nya siapa? Ila hadratin nabiyil Mustafa. Pakai .co.id-nya Nabi, pakai .co.id-nya Syekh Abdul Qadir, pakai .co.id-nya Sunan Gunung Jati. Itu ulama-ulama buntut baru abaina umatina syekhina wa nakhususan ila ruhi wa jidarma al-fatihah. Langsung share it bet gitu. Ada yang protes, nggak nyampe. Lu kata siapa? Mau pakai wifi kok nggak nyampe? Kita sih nggak punya wifi, tapi kita pakai wifi-nya orang, pakai tethering. Lo kan sama, kita nggak lihat tinjunya Mike Tyson atau sepak bolanya Manchester United yang kemarin kalah 8 itu mana? Barcelona kalah 8. Mana pendukung Barcelona mana? Pak Haji Basuki kalah sama saya sampean. 8-2. 82. Angka sial 82. Yang menang mana kemarin? Ayo. Enggak, mana pendukung Bayern Munchen? Loh, sama-sama yang didukung ya Eropa, yang dukung juga Eropa. Kenapa kita nggak menang? Ya kalah kita. Kenapa? Wong peraturannya sama, orangnya beda. Sana tingginya 190, kita cuma 160. Kendal bas ini kenapa? Ngendas bal. Yundul bal gini ya kena perut kita. Makanya nggak usah bayangkan menang sepak bola, nggak usah. Kalah. Tapi sepak bola harus selalu ada untuk jadi sarana tawuran, lumayan. Lihat kalah, wong kita bangsa Indonesia kok membayangkan sepak bola. Nah iya kan? Jangan bayangkan basket, kalah kita kalau bayangkan basket, wong orangnya cuma segini-segini. Lapangannya sama, peraturannya sama, orangnya beda. Iya, makanya Thailand nggak mau, dia khusus fokus pada sepak takraw. Akhirnya dia menang sepak takraw. Wong orangnya kecil-kecil bisanya main bola. Kita usulkan olahraga kita, main kelereng bisa teman. Lah iya loh. Jadi
kita ini punya bangsa. Loh, akhirnya orang kok gak percaya doa bisa dikirim. Kita nggak lihat, ya, Munsen nggak lihat, tapi ada orang yang nyuting satu, tuh gitu, pancarkan ke satelit, pakai wifi-nya satelit, dibagi ke seluruh dunia, siarannya dapat semua. Kenapa? Itu namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya TV. Itu akhirnya bisa. Coba anak cucu yang jauh yang datang belakang, yang sudah nggak tahu buyutnya di mana, nenek moyangnya masih bisa wa ila abaina ummatina, wus ngono kakek moyangnya, alhamdulillah dapet. Anak cucuku patekah lumayan. Pakai wifi-nya siapa sih kok dia punya? Dia itu dua plek. Oh, pakai wifi-nya Rasulullah. Wa jami auliyaillah minal masyariqi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Wali yang di timur, di barat, di utara, selatan, lautan, daratan. Nggak tahu kan siapa walinya. Akhirnya komandannya dipanggil, wana khusus sultanul aulia si Abdul Qadir. Itu kalau nggak santri nggak ada mekanisme itu. Nah itulah namanya mekanisme uluhiyah. Bejo sampean jadi santri. Makanya Pak Haji Dharma ini beruntung, walaupun punya anak sudah jadi dokter masih NU. Biasanya kalau agak dokter dikit kan sudah nggak deket NU sudah. Jadi tetangganya sudah. Nah, jadi bisa. Makanya ini jadi menjadi Nahdlatul Ulama itu bukan cuma persoalan investasi dunia, investasi akhirat sampai ke sana. Nah terus, jadi datang ke kuburnya diperintah. Dan orang Islam lebih mudah karena orang mati dikubur. Jadi fazuru haziarahlah ke kubur. Kalau orang Hindu dulu, orang Jawa dulu pakai petilasan karena nggak dikubur. Kalau nggak raja nggak kuat karena ngaben, pakai biaya gede. Kalau sudra dan teman-temannya udah nggak ada yang ngubur, bosok itu aja. Lah makanya petilasannya lah. Kalau Islam lebih mudah nyari nenek moyangnya karena ada kuburannya itu suruh masang patok, coba. Makanya kalau ada kuburan nggak usah ribut, ini kuburan Hindu, nggak ada orang Hindu nggak dikubur. Oh, yang namanya kuburan pasti Islam. Persoalan Islamnya ndablek, nah itu urusan lain kan, yang penting kuburan Islam. Lah terus datang ke kuburan sama nenek moyang kita sebelumnya juga diajarkan, nenek moyangmu masih hidup, Islam juga sama, nenek moyang kita itu nggak mati, ya nggak mati masih hidup. Ya la taqul lima yuqtalu fi sabilillah amwa. Jangan kau katakan nenek moyangmu udah mati, itu mati, dia masih hidup. Cuman kamu nggak ngerti karena masih hidup. Maka kalau tadi meruhi kaki danyang di ini danyang, yang ini adalah ila ruhi ila hadrati. Yang tadinya juga bawa makanan banyak, bawa sapi untuk ditaruh di petilasan. Orang Islam juga kalau ada yang mati, nenek moyang mati, ziarah kubur, suruh bawa makanan yang banyak. Makanya kalau ada orang meninggal, bawakan makanan yang banyak. Setahun sekali bawakan makanan yang banyak orang Islam itu kalau meninggal. Cuman sebab orang Islam itu kalau meninggal suruh bawain makanan. Bedanya di sini, yang sebelumnya ditaruh petilasan, yang Islam makanannya panganan dewe. Makanlah sendiri biar menjadi sedekah. Maka kemudian ada istilah nyadran dulu diganti dengan sodakohan, maka ada istilah sedekahan. Berhubung yang sudah meninggal di dalam bumi, maka ada istilah sedekah bumi. Ya, terus gini Pak bilang musyrik, ya kamu aja yang aneh, karena kamu nggak mau belajar. Kamu merasa bahwa Islam itu datang langsung lompat dari Arab, tidak, lewat proses. Gurunya para wali melalui proses. Sunan Gunung Jati melalui proses ketemu dengan Datuk Kafi. Datuk Kafi mengalami proses ketemu dengan Syekh Kuro di Kerawang sana, dekat Rengas Dengklok dan Cilamaya. Syekh Kuro ketemu dengan Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ketemu dengan Sayyid Muhammad, bapaknya diajari. Sayyid Muhammad diajari sama Sayyid Ahmad Jalaluddin.
Jalaluddin. Said Ahmad Jalaluddin di Campa sana diajari sama Said Abdul Malik di Mongol. Said Abdul Malik diajari Said Alawi Amil Faqih, diajari Said Ahmad Sohib Mirbat, diajari Said Ali Khalid Qasam, diajari Said Alwi, diajari Said Muhammad, diajari Said Alwi, diajari Said Ubaidillah, diajari Said Ahmad Al-Muhajir, diajari Said Isa, diajari Said Muhammad, diajari Said Ali Uraidi, diajari Said Ja'far Shadiq, diajari Sayyid Bakir, diajari Said Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu makanya Islam itu datang ke sini itu tokohnya beda-beda. Setelah para wali, muridnya wali. Setelah muridnya wali, muridnya lagi. Kemudian dipegang oleh para ulama sampai akhirnya hari ini ketemu zaman milenial, di mana ketemu zaman baru. Yang ngajinya juga model baru, apalagi kena corona model baru. Lah iya, ini model baru. Haji Apung itu masih model lama. Iya, mainannya masih mainan kuno di Tegal Gubuk sana. Masih tanah dikeruk-keruk gini, disikut cu, dikencingi, masih begitu dulu. Milenial nggak kenal itu. Lah ya, ini milenial sampai ketemu zaman Islam di zaman milenial dari perjalanan itu. Dulu pengen lihat Afrika saja kita masih nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian, yang keluar kadang Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Anak muda sekarang sudah sampai di zaman donyo sak godong ke. Ini mau nyari apa di sini sudah. Tinggal ketik sampean, mau ngetik apa? Mau nyari apa? Ada di sini semua. Apalagi kalau handphone yang bagus begini, semua ada. Loh, tapi mau bagus mau tidak urusannya bukan di handphone, di pulsa, di kuota. Walaupun handphonenya bagus kayak begini, kalau nggak ada kuotanya mati. Makanya kayak manusia punya kuota dari Allah, walaupun masih bagus kalau kuotanya habis gitu. Lah iya, cari tetringan. Lah iya, ini zaman baru. Zaman baru, zaman 10-20 tahun yang lalu, orang rindu itu masih menyakitkan. Generasi saya, generasinya Haji Dharma, Haji Basuki ini, Haji Dharma, putra-putri masih menyakitkan kalau rindu. Ini Pak Kapolsek ya, Pak Kapolres, Pak Kapolsek rindunya menyakitkan. Ketika tugas keluar daerah rindu itu sakit ya, Pak Kapolsek ya. Kita nggak bisa ketemu, membayangkan, akhirnya kepaksa ke pasar kita dulu ya, cari kertas warnanya pink, pulpen warnanya biru, cintanya mengharu biru. Loh ya, rindu itu berat. Anak-anak milenial nggak merasakan rindu itu berat, nggak kerasa, rindunya hampa. Loh kenapa? Dunia ini yang paling berat itu rindu. Karena Nabi Adam turun ke dunia pertama kali diuji rindu dengan Siti Hawa. Belum diuji sholat, belum yang lain, diuji rindu. Betapa rindunya sama Siti Hawa dipisah. Makanya Siti Hawa dan Nabi Adam itu mencari rindunya. Hawa, Hawa. 200 tahun, sampai bayangkan rindu kok 200 tahun itu kayak apa tadi ake. Sementara pergi ke warung kopi belum ada warung. Kalau sekarang rindu gampang, cari ke warung kopi ketemu pemiliknya beres. Lah ya kan. Lah kan dulu nggak ada. Nah, akhirnya kemudian Hawa. Tahu-tahu 200 tahun ada. Mas Adam, Hawa. Mas Adam, Hawa. Ternyata Siti Hawa lagi duduk di atas bukit kecil di padang Arafah sana, duduk. Adam melihat Nabi Adam, Siti Hawa langsung tarik sarungnya turun mengejar Nabi Adam. Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun ya Hawa. Kenapa Mas Adam? Aku rindu.
kita rindu, kita kangen ke. Rindu aja, jangan turun kamu. Karena kalau kamu turun mengejarku, aku khawatir nanti anak cucu kita mencontoh ada perempuan ngejar laki-laki. Biar aku aja yang naik mengejarmu. Lah rindunya luar biasa. Makanya akhirnya terus teletabis berpelukan. Loh, rindu luar biasa. Pak Kapolsek, Pak Japo, Pak Haji Basuki, waktu rindu dulu, wah berat nulis surat. Dek, aku di tempat yang jauh, aku tahu kepergianmu, dan kepergianku adalah untuk masa depan kita. Dan ketika aku tahu orang tuamu meragukan aku semakin rindu. Tapi entah kenapa malam hari ini begitu berat rinduku padamu. Kupaksakan menulis sajak cinta dan rindu untukmu. Ya kasihku, hanya kamu yang kurindukan. Dan aku menulis sajak rindu ini, aku juga tahu kamu merindukanku. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang di bawah sinar rembulan yang sama. Lah dikirim. Makanya rindunya berat. Makanya kalau ada anak-anak dulu itu kalau ada masalah, kuat menahan rindu, menahan emosi. Karena pernah menahan masalah, rindu cukuplah. Lah anak milenial nggak kenal rindu yang menyakitkan. Rindunya suka bocor. Baru kangen dikit, langsung dikirim terus tulisi mah. Tiba-tiba kita ketemu zaman ini, zaman dimana serba mudah. Iya, merayu pun sudah tidak berat sekarang. Rayuan milenial itu aneh, tidak seperti rayuan kita dulu, Pak Kapolsek ya. Aduh, wajahmu dek seperti purnama. Nah, sekarang nggak ada rayuan seperti itu, rayuannya aneh. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena ternyata engkau mampu memenjarakan hatiku. Loh, itu anak milenial beda. Loh, makanya anak milenial itu sekarang emosian. Udah nggak bisa ditahan. Kenapa? Kalau dulu saya kelahi, dipisah rumahnya nggak ribut. Kalau sekarang orang ribut, beda rumah, beda kabupaten, masih bisa kelahi tengah malam, kirim gambar, masih bisa emosi. Loh, itu milenial. Pak Pos nggak ada, apa nggak ada. Nah, di zaman ini kadang anak-anak milenial ini lupa, karena milenial dikendalikan oleh satu kotak besar yang mengatur seluruh dunia. Kotak itu dulu dibayangkan oleh orang Yahudi sebagai tabutnya Nabi Musa, yang di mana dunia ada di situ. Mau nyari apa saja ada di situ, itu tabut dalam konsep orang Yahudi. Dan sekarang orang Yahudi bisa membuat tabut yang semuanya ada, namanya hard disk. Semua ada di tabut itu, mereka punya sekarang. Orang cari informasi, semua datanya ada di Google. Mencari teman, semua ada datanya di Facebook. Cuman sekota itu. Orang miss call, orang apa, tahu ya, dibalesi ya dari situ. Makanya sekarang penguasa dunia adalah yang menguasai data kebutuhan dunia. Orang Cirebon penyakitnya apa? Tahu. Karena seluruh obat yang laku datanya tahu. Oh, bulan gini gudiken. Oh, bulan begini apa? Cantengen. Oh, ternyata orang Cirebon nggak ada penyakit berat. Oh iya. Kalau nggak berat penyakitnya cuman tahu-tahu mati. Tahu semua. Makanya sampean tahu semua. Lah inilah namanya milenial. Sampai di zaman, nah anak milenial ini kadang nggak ngerti bahwa suka duka para pendahulu membangun satu bangsa sampai kita bisa merasakan punya Islam yang nikmat, punya agama yang nyaman, punya bangsa yang indah. Kadang sampean nggak ngerti, penuh perjuangan. Islam tidak dibiarkan sendiri.
Bagaimana Islam yang jauh ini akarnya tertanam di tanah Nusantara karena benih kazar'in ditanam di sini. Makanya kemudian Islam yang ditanam oleh para wali akarnya di mana? Mana? Sholawat itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya sebenarnya cuma sallallahu alaihi Muhammad, tapi oleh para pendiri bangsa ini, para ulama awal, sholawat ditanam agar akarnya kemana agar kuat. Maka sholawat di sini dijadikan alat untuk mempersatukan manusia yang berbeda-beda. Lahirlah sholawat mingguan, sholawat ponan, bahkan sholawat menghasilkan grup-grup sholawat kayak gitu. Ada Sekermania, ada Mafia Sholawat, ada apa punyanya Bibidin itu apa? Az-Zahir. Oh, saya mau besok bikin grup apalagi terserah pokoknya. Saya mau bikin grup apa? Ngurung kepikiran. Akhirnya sholawat yang bisa dijalankan sendiri di sini mampu merukunkan banyak orang, mampu merukunkan anak muda, mampu merukunkan orang tua, mampu merukunkan macam-macam. Bagi yang gemar lagu apa sholawat Badar, punya grup sholawat Badar. Bagi yang gemar sholawat Nariyah, punya grup sholawat Nariyah. Biasanya ibu-ibu muslimat